Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita seorang santri pesantren di Jombang ingin bertemu Nabi Khidir secara nyata, bukan lewat mimpi. Akhirnya si santri itu mendatangi seorang kiai pemimpin pondok dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok. Mbah Yai diam sebentar kemudian berkata, kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, syaratnya harus datang sholat Jumat pertama kali sebelum ada orang yang datang, dan pulang dari masjid yang paling akhir sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41 atau Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid ketemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orang yang tidak kamu kenal, kamu salaman ya dengan dia. Jawab si santri, iya Yai. Akhirnya sang santri melakukan riyadhahnya dengan melakukan sholat Jumat datang paling awal dan pulang paling akhir. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah selama 41 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41 kali, dia datang kepada Mbah Yai ingin memberitahu bahwa riyadhahnya dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Sekarang adalah Jumat terakhir. Nanti sepulangnya dari masjid, ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya. Singkat cerita, setelah pulang dari masjid, dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya, apa maksud Mbah Yai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir Belum Yai, Nabi Khidirnya tidak datang, yang ada malah orang jualan gado-gado Yai. Jumat depan adalah Jumat yang ke-42. Kamu lakoni riyadhahnya seperti biasa. Ingat, ketika kamu bertemu dengan orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya ya dan minta doa. Iya Mbah. Sang santri tetap seperti biasa melakukan riyadhahnya, duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jemaah bubar. Ketika dia asik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang Cina laki-laki yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya ataukah membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin orang Cina ini Nabi Khidir, kata si santri. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Yai di rumahnya. Gimana Cung, sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Belum Yai, tidak ketemu dengan Nabi Khidir, ketemunya dengan orang Cina memakai celana pendek. Ingat Cung, Jumat depan adalah Jumat ke-43. Jumat terakhir kamu tetap riyadhah seperti biasa, dan kalau ketemu dengan siapa saja, kamu salaman minta doa darinya. Jangan nafsu dan perasaan kamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku Cung. Kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku, maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah, berangkatlah Cung. Singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang-camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan bertatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid, berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Mbah, berhenti Mbah, berhenti. Tanpa basa-basi pun dia bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka koreng tanpa rasa jijik sedikit pun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir itu bertanya, ada apa kamu mau bertemu denganku? Oh Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan saya mau minta doa kepada engkau. Silahkan. Hai Nabiullah, telah lama saya menunggu, 42 Jumat saya menunggu, tapi mengapa Anda tidak menemui saya? Bukankah Yaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah selesai sholat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang Cina yang memakai celana pendek?
Nafsu dan prasangkamu kepada mbah yaimu telah mengalahkan basirah mata hatimu sehingga terhijab dariku. Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istijabah ya Nabiullah. Baiklah, apa permintaanmu? Ingin kaya? Sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah? Wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Sang santri akhirnya pulang, atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke dalam kiai untuk menceritakan pengalamannya dan langsung disambut oleh beliau. Cung, gimana, sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir? Dengan keheranan dan dengan perasaan bersalah, ia bilang kepada kiainya, "Iya Yai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Yai pada malam Jumat ke-41 dan ke-42. Saya tidak minta harta Yai, hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja, tidak lebih. Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok. Kamu keluar dari pondok dan berdakwalah di daerah asalmu." "Iya Yai, saya laksanakan. Wallahu a'lam bishawab."